Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya dirimu pada bulan-bulan haram itu, dan perangilah orang-orang musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangimu seluruhnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Surat At-Taubah ayat 36. Yang sama-sama kita hormati ketua dan pengurus masjid, kemudian Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat subuh berjamaah. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, hari ini kita sudah berada di tanggal 19 Zulqa'dah.
Maka di awal kita kembali, karena memang ayat tersebut sering dibahas oleh para mubalik dan asatir, yaitu surat At-Taubah ayat 36 yang menjelaskan bahwa dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Yang dimaksud bulan-bulan haram itu adalah bulan-bulan mulia, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan satu lagi adalah bulan Rajab. Dan kita hari ini berada di salah satu dari bulan-bulan haram itu, dan ini akan berlanjut 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Kalau kita membaca pendapat Ibnu Abbas bahwa bulan-bulan haram itu adalah bulan-bulan kalau kita menjalankan ketaatan, pahalanya itu akan dilipat gandakan melebihi dari bulan-bulan yang lain. Demikian juga kalau kita berbuat dosa dan maksiat, maka dosanya juga akan dilipat gandakan lebih besar dari bulan-bulan yang lain. Seberapa besar keyakinan kita terhadap pendapat Ibnu Abbas tersebut untuk mengawal diri kita di bulan-bulan haram ini? Kan pengaruhnya dari situ. Seberapa besar pendapat Ibnu Abbas tadi dalam diri kita untuk mengawal bulan-bulan haram itu? Kan ada 3 bulan ke depan. Itu pengaruh sekali itu, Bapak. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, bahwa dalam ajaran Islam ada waktu-waktu yang lebih utama dibandingkan waktu yang lain. Ada tempat-tempat yang lebih utama dibandingkan tempat yang lain, membuat munculnya motivasi yang boleh jadi tidak ditemukannya di waktu atau di tempat yang tidak memunculkan motivasi itu. Dan itu tidak bisa disalahkan. Contoh Bapak Ibu, kalau orang menunaikan ibadah haji atau umroh, ya, salah satu yang dikejar itu adalah keutamaan yang bisa membuat amal ibadahnya itu jadi berlipat ganda gitu. Karena kalau kita berbicara diri kita, Bapak Ibu, sebagaimana yang pernah kita bahas, apa yang disampaikan para ulama, pertama, umur kita ini kan terbatas. Umur umat Nabi Muhammad itu ya berkisar 60 sampai 70. Ya, sedikit yang bisa lewat dari 70 itu. Kemudian yang kedua, kita ini manusia yang memang tidak bisa luput dari kesalahan, kekhilafan. Yang boleh jadi setiap hari, Pak, ada saja kesalahan yang kita lakukan, ada saja kekhilafan yang kita berbuat. Kemudian yang ketiga, sulitnya kita untuk istiqomah dalam beramal. Terus menerus itu sulit tuh, Pak. Ya. Makanya memang kita baca dalam sebuah hadis, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah itu walaupun sedikit, tapi dia terus menerus. Karena yang berat itu bukan beramalnya, tapi yang berat itu adalah istiqomahnya atau terus menerusnya. Maka bagi orang yang sulit untuk istiqomah dalam melakukan ketaatan, ketika bertemu dengan waktu-waktu yang utama, ketika bertemu dengan tempat-tempat yang utama, mereka tidak menyia-nyiakannya gitu. Padahal di hari-hari biasa, Pak, tidak seperti itu pula amalannya gitu. Tapi sampai di Makkah, Pak, ya, ia takaju jo kawanku mencari.
luar biasa ibadahnya. Alun zuhur lai hanyalah tiba di Masjidil Haram. Ya. Alun subuh lai hanyalah duduk di Masjid Nabawi. Luar biasa. Karena memang dia yakin, Pak, ada keutamaan kalau sholat di Masjidil Haram itu. Ada keutamaan kalau sholat di Masjid Nabawi itu, Pak. Sampai orang rumahnya berpikir kok model itu udah di Indonesia, kok luar biasa, Mas. Kece orang rumahnya, Pak. Karena kalau di Indonesia ada model itu mana? Ya kan? Sholat wajibnya lah tidak tinggal ada, Pak. Kece istrinya. Cuman tiba di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu ustadznya luar biasa udah, Ustaz. Karena boleh jadi, Pak, dalam pemikiran dia inilah yang boleh jadi nanti akan menambah amal-amalnya. Ya. Karena sekali sholat di Masjid Nabawi itu, Bu, itu nilainya sama dengan 1000 kali sholat di masjid yang lain, Pak, kecuali Masjidil Haram. Sekali saja, Pak, sama aja 1000 kali. Jadi kalau 5 kali saja sholat, Pak, lah sama aja 5000 kali. Tambah 10 hari, Pak, atau 5000 kali 10 aja nih, Pak. Coba bayangkan. Ya kan? Ketika di Masjidil Haram lebih besar lagi, Pak. 1 kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di masjid yang lain. 1 kali udah tuh, Pak. Kalau 5 kali sholat di Masjidil Haram berarti kan sama dengan 500.000 kali sholat di masjid yang lain. Ya. Sehingga ada orang-orang ketika bertemu kesempatan seperti itu, Pak, memang luar biasa ibadahnya, Pak. Apakah ini salah? Tidak ada yang salah, Pak. Ya kan? Walaupun beko kembali ke Indonesia, Pak, amalih lo ke Mas Haji, Pak. Tapi tidak ada yang salah. Ya. Yang penting tidak meninggalkan yang wajib dan tidak melakukan yang haram bagi dia. Boleh jadi begitulah caranya, Pak. Ya kalau ingin yang ideal tentu tidak saja di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi rajin sholat berjamaah. Idealnya kan pulang dari haji atau umroh dia juga tetap berjamaah di masjid. Idealnya, Pak. Ya. Tapi boleh jadi ada orang-orang yang memang, Pak, ya, semangat atau motivasi beribadahnya itu muncul karena memang Allah melebihkan satu tempat dibandingkan tempat yang lain. Karena Allah melebihkan satu waktu dibandingkan waktu yang lain, muncul motivasinya. Tidak ada yang salah. Kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kan begitu. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dengan sebab itulah kamu bergembira. Dia lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang Bapak Ibu, ya, yang motivasi beribadah itu muncul karena sekali lagi ada tempat yang dilebihkan Allah keutamaannya dibandingkan tempat yang lain. Ada waktu yang Allah lebihkan keutamaannya dibandingkan waktu-waktu yang lain. Apalagi masuk ke Raudah, Pak. Nah, masuk ke Raudah itu sangat dirindukan. Badasak-dasak namun masuk ke dalam. Ya, badasak-dasak. Ya. Walaupun hanya sesaat berada di Raudah, Pak, tapi itu sangat dirindukan itu. Ya, sangat diimpi-impikan, diharap-harapkan, Pak. Ya. Bahkan kalau masuk tuh cerita dia alhamdulillah, sampai juga ke Raudah kan itu. Berdoa, sholat sunnah gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sama juga ketika Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah boleh jadi ada orang bertanya. Padahal ini tidak pernah puasa Senin Kamis, Pak. Ya mungkin Ibu ada yang puasa Senin Kamis. Tapi pertanyaannya ada hari mana nih yang kalau awak puasa diampuni dosa 2 tahun tuh bilo tuh. Yang lain tidak ada yang puasa, hanya Ramadan tuh puasa. Tapi ada terbayang oleh dia, Pak. Yang rasanya kalau inyo tidak puasa itu, Pak, rugi kadangnya. Karena balik lagi kan Allah melebihkan, Pak.
Padahal puasa Senin Kamis kan pahalanya besar juga. Cuman yang tabayang dinyo, ada puaso. Kalau puaso itu dikerjakan, maka dosanya 2 tahun diampuni, Pak. Ya kan? Dosa setahun yang telah lalu, dosa setahun yang akan datang. Itu yang ada di kepalanya, Pak. Apakah salah itu? Kan ada yang salah. Karena dia mengharapkan karunia Allah. Boleh jadi Bapak Ibu istiqomah dengan Senin Kamisnya. Beliau enggak, Pak. Tapi nanti bayang 2 tahun kok dia, Pak. Kapan itu puasanya, Bu? 9 Zulhijjah. Ya, yaitu puasa Arafah. Ketika saudara-saudara kita wukuf di Arafah, kita puasa. Dan puasa Arafah itulah yang menghapus dosa 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Berarti kan memang ada waktu-waktu yang lebih Allah utamakan dibandingkan waktu yang lain. Ada tempat-tempat yang lebih diutamakan Allah dibandingkan tempat yang lain. Dan itu ditunggu-tunggu orang, Pak. 2 tahun dosa diampunian. Indah lo tak kerajun sapu tak. Kan ini yang memotivasi itu, Bapak Ibu. Bahasa apa? Bahasa kemuliaan. Ya. Sama dengan iktikaf di Ramadan, Pak. Kadang kawan mencari nanti rasul-rasul tidak mungkin iktikafnya, Pak. Salut lo mencari kawan dan seorang teman aja. Iya. Karena menurut dia tidak bakalan mampu dia iktikaf. Tapi ternyata beliau iktikaf 10 terakhir Ramadan, Pak. Awak sehari 2 hari sekali. Tiba di kawan gua, Pak. Karena yang terbayang sama dia itu apa, Ibu? Ada 1 malam ya yang Nabi memerintahkan untuk mencari di dalamnya itu, Pak. Ya kan? Carilah olehmu, kan gitu. Ya, yaitu malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir yang ganjil. Batanang saya 10 hari itu masjid, Pak. Batanang nyemain tai itu. Apakah salah? Kan tidak salah. Karena memang Allah melebihkan tadi itu. Maka ketika motivasi ibadah seseorang itu muncul lantaran Allah melebihkan, maka itu adalah karunia Allah. Sehingga nyoba tanang di masjid, Pak, dengan baca Quran, dengan berzikir gitu kan. Ya, i'tikaf dia 10 malam hari Ramadan itu, Pak. Harapannya apa? Ketika dia bertemu dengan malam Lailatul Qadar sedang membaca Al-Quran, maka nilai baca Qurannya sama dengan 83 tahun. Kok dibaca bana Quran 83 tahun, Pak? Ya tidak kemampu loh. Tapi karena bertemu dengan malam Lailatul Qadar sedang baca Quran, maka nilainya kan sama dengan 83 tahun gitu. Maka tidak sedikit orang yang semangatnya luar biasa, Bapak Ibu, dalam rangka apa? Dalam rangka mengejar malam Lailatul Qadar. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada waktu-waktu yang utama, ada tempat-tempat yang utama. Dan sekarang bulan-bulan haram berarti berkaitan dengan waktu-waktu yang Allah lebih utamakan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Itu yang disampaikan Ibnu Abbas. Jadi kalau kita melakukan amal di bulan-bulan haram ini, amalannya akan dilipat gandakan melebihi bulan-bulan yang lain. Pertanyaan, apakah kita yakin dengan itu? Kemudian apa yang kita perbuat untuk mewujudkan keyakinan itu, Pak? Ya kan? Sama dengan yang tadi itu kan. Karena dia yakin malam Lailatul Qadar, Pak, namu hanya 10 malam itu di masjid. Karena dia yakin dengan keutamaan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Pak, dan dia ditinggalkan sholat berjamaah itu. Sekarang kita berada di waktu yang memang utama, yaitu bulan haram. Apa yang sudah kita lakukan dalam rangka mendapatkan kelebihan di bulan haram ini? Kan ke situ pertanyaannya lagi. Ya. Agar kita tidak lalai, agar kita tidak lengah. Samalah bahasanya Bapak Ibu. Kalau tamu lah tibo, Pak, Bu, kamangawa lah ya. Tamu lah tibo, Pak. Ya. Maka kita punya kewajiban untuk memuliakan tamu itu. Tapak sobana awak Bapak Ibu duduk jo sebentar majak tamu tu mau Pak. Dalam rangka memuliakan tamu. Ya, kalau perlu dibuat iya Pak.
ya kan, dihidangkan juga makanan atau roti. Dalam rangka apa? Menghormati tamu itu. Walaupun bahasanya Pak ada keterpaksaan, ya kan. Begitu juga kata ulama ketika berbicara bulan-bulan haram. Ketika hari ini kita memang sudah berada di bulan-bulan haram itu, maka paksalah diri kita untuk menghormati bulan-bulan haram itu. Nah, kira-kira begitu kalau dimisalkan dengan tamu tadi, Pak. Ya tamu pula tiba, Pak. Paksa dirimu untuk menghormati tamu itu. Walaupun boleh jadi kamu merasa berat, ya kan? Maka bulan-bulan haram juga begitu kata ulama. Kalau sudah masuk bulan-bulan haram dan engkau sudah bertemu dengan bulan haram, hormati bulan-bulan haram itu dengan memaksa dirimu untuk melakukan ketaatan walaupun berat bagi diri engkau. Nah, begitu kata ulama, Pak. Ya sama aja tamu tadi. Lah jale awak pengen bertanang-tanang, makanya tibo lon deh. Lah tibo lon. Dek tibo tuh bahaya duduk jo terpaksa, Pak. Ya nyajak jo mota tuh ya diajak mota kan itu ya. Tak mungkin lo tak dibuat minum kan, dibuat jo minum. Ya. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wujud kita memuliakan bulan haram adalah memaksa diri. Ya. Walaupun kita berat, kita paksa diri kita. Tentu melakukan ketaatan demi ketaatan. Kalau tidak seperti itu, tentu kita tidak bisa disebut memuliakan bulan-bulan haram. Dan kita akan kehilangan kesempatan yang begitu besar Bapak Ibu. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya amalan yang dilakukan bulan-bulan haram, pahalanya dilipat gandakan melebihi amal-amal kita di bulan-bulan lainnya. Makanya pertanyaan di awal tadi muncul, seberapa yakin kita dengan pendapat Ibnu Abbas itu, Pak? Ya. Yang boleh jadi dengan sebab itu semangat kita beribadah itu bisa meningkat. Ya. Ini sepertinya biasa-biasa saja. Tidak ada perubahan dari bulan-bulan sebelumnya. Biasa saja gitu. Harusnya ada peningkatan. Itu tidak salah, Pak. Masuk bulan Ramadan meningkat bacaan Qur'annya, meningkat ibadahnya, Pak. Karena ada yang memotivasi dia di bulan Ramadan. Artinya apa? Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan. Walaupun boleh jadi, Pak, setelah Ramadan tidak sehebat itu lagi bacaan Qur'annya. Tidak ada yang salah kata ulama. Tidak ada yang salah. Paling tidak dia sudah menyimpan, Pak. Kan tidak pula gara-gara dia tidak baca Quran sehabis Ramadan, pahala baca Quran di Ramadannya menjadi hilang. Enggak, Pak. Tetap disimpan dalam bentuk pahala amalan yang dilakukannya di bulan Ramadan. Walaupun setelah Ramadan, Pak, agak malehnya baca Quran. Walaupun setelah Ramadan, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, ya, dia tidak lagi hebat zikirnya. Tapi zikir-zikir di Ramadan yang dilakukan itu kan tetap disimpan dalam bentuk keutamaan di sisi Allah. Ya, maka boleh jadi orang-orang yang mampu memanfaatkan waktu-waktu yang utama, tempat-tempat yang utama ini, Pak, justru dia selamat. Karena dia menabung dalam bentuk simpanan kebaikan di waktu dan tempat yang membuat tabungannya itu berlimpah ruah. Kan begitu, Pak. Ya, jangan awak kena salib di orang-orang model itu, Pak. Awak standar-standar saja. Ketika di waktu-waktu utama awak biasa-biasa saja. Tiba di kawan kok, Pak, nyo biasa-biasa di hari yang lain, Pak. Tapi tiba di waktu yang berlipat ganda, nyogas, Pak, amal ibadahnya. Mulai jadi tertinggal kita kan. Contoh umpamanya ketika masuk bulan-bulan haram ini, kita masih biasa-biasa amal kita, Pak. Ya. Sementara ada mungkin saudara kita ketika memasuki bulan haram, dia tahu persis bahwa di bulan ini amal dilipat gandakan, maka dimotivasi dirinya untuk beramal. Bisa jadi kita tinggal dengan orang-orang yang memang mampu memanfaatkan waktu baik dan tempat yang baik ini. Makanya sekali lagi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini berada di waktu yang mulia, bulan-bulan haram. Termasuk apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, bahwa berbuat dosa dan maksiat itu dosanya juga dilipat gandakan di bulan-bulan haram ini, Pak. Coba kalau orang yang mampu memanfaatkan waktu haram dan tempat haram, sudahlah amalnya dilipat gandakan, Pak.
babuik doso takui loh. Ndak keselama idenya tuh Pak. Kok 3 bulan bertiri-tiri Pak? Ya. Sudahlah amal dikerjakan Pak, amal kebaikan, dosa ditinggalkannya karena takut dia. Ini bulan haram. Ya. Sementara awak kan ndak model itu. Lajale bulan haram, bagunjiang jalan yo. Lajale bulan haram Pak, mato ndak judi jago. Coba bayangkan kalau dilipat gandakan. Kalau lay doso kete dilipat gandakan Bu, mudah-mudahan selamat dengan istighfar. Tapi kalau dosa besar yang kita lakukan di bulan-bulan haram ini, kemudian dosa besar itu dilipat gandakan, lay keselamatan juga tuh Pak. Makanya sering saya sampaikan, bergunjing itu dosa besar atau dosa kecil. Sepakat ulama mengatakan bahwa bergunjing itu dosa besar. Tidak ada ulama yang mengatakan bergunjing dosa kecil Pak. Dosa besar. Karena kalau kita baca di dalam Al-Quran, bergunjing itu kan sama dengan memakan bangkai saudaranya yang sudah mati Pak. Berarti kan dosa besar. Kalau di luar bulan-bulan haram saja dosanya dosa besar, kira-kira menurut ibu, kalau bergunjing di bulan-bulan haram, model dosa itu. Tapi ada orang yang tidak mampu memanfaatkan waktu mulia ini Pak. Lalai dia. Tidak mampu menanamkan ke dalam dirinya ada waktu mulia, ada tempat mulia. Sehingga walaupun sudah masuk bulan-bulan haram dan bagunjang kok biasa sedihnya Pak bagunjang terus. Ya. Tidak ada kemampuan menjaga matanya, tidak ada kemampuan menjaga lisannya, tidak ada kemampuan menjaga hatinya. Apa tidak minus amal ibadah kita nanti dibuatnya itu Bapak Ibu? Karena kita masuk di bulan yang menurut Ibnu Abbas dosa dilipat gandakan, tapi rasa takut kita terhadap dosa yang dilipat gandakan itu tidak muncul Pak. Berarti kan tidak memahami, tidak meyakini apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Samalah kalau bulan Ramadan Bapak Ibu, sebagaimana yang pernah kita bahas, ketika seseorang dipancing Pak, ya dengan dihina, dicaci maki dia, sebenarnya dia mampu saja membalas hinaan orang. Mampu saja dia membalas cacian orang. Tapi kenapa dia tidak membalas? Karena ada bahasa ini soim. Saya sekarang sedang berada di bulan Ramadan. Saya sedang berpuasa. Pancing saya lambo, tidak terpengaruh hambo pancingan apa itu. Karena bagi saya Ramadan ini lebih utama bagi saya daripada melawan Bapak. Itu menunjukkan penghormatan terhadap waktu. Sama dengan bulan haram ini Bapak Ibu. Jadi kalau dipancing kita gitu ya, dipengaruhi kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka tanamkan nilai bahwa saya sekarang berada di bulan-bulan haram. Ya, tak kata pancing gaya bodoh nih gitu ya. Ya kok kemangau nih kamu ya. Kenapa? Pengaruh waktu itu, Pak. Memang ada Bapak Ibu orang-orang yang pengaruh waktu atau tempat itu sangat besar bagi dirinya, dan itu anugerah dari Allah itu Pak, rahmat dari Allah. Memang ada tuh cie-cie orang yang rasa takutnya begitu besar Pak. Kalau sudah masuk di waktu-waktu yang dihormati itu, waktu-waktu yang dimuliakan itu Bapak Ibu, rasa takutnya begitu besar. Begitu besar rasa. Dan itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang boleh jadi tidak masuk ke dalam hati setiap orang itu. Sama dengan bulan-bulan ini. Ya termasuk bagi saya Bapak Ibu, ketika ada orang merasa bergembira dengan adanya waktu-waktu yang utama, itu kan juga tidak bisa disalahkan. Kalau tiba di kampung bulan Maulid malamang Pak, ya kan itu wujud kegembiraan ya. Karena dalam pandangan dia ya cuma masak lamang kok bisa menunjukkan kebahagiaan, kemudian bisa berbagi ya, bisa makan bersama, kan begitu bulan Maulid Pak. Iya Bu, malamang ya. Kini tidak ada lagi. Lah iya ya. Bak kok malamang orang di bulan Maulid itu. Ya boleh jadi salah satunya kan membesarkan ya bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Wujud kebahagiaan itu kan bermacam-macam. Selama tidak bertentangan dengan syariat, maka kebahagiaan itu semoga ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu wujud kebahagiaan. Tidak ada yang salah kan? Ya di mana letak salahnya? Ya? Karena kan wujud kegembiraan itu bermacam-macam. Bisa dengan memberi fakir miskin makan, bisa dengan berbagi dengan sesama, bisa dengan makan bersama, ya kan?
yang memang menunjukkan kebahagiaan. Tapi kalau menunjukkan kebahagiaan dengan cara yang salah, ya berarti yang kita dapatkan juga dosa. Ya samalah bahasanya, kata ulama begini. Ya kalau umpamanya kita bergembira dengan bertambahnya usia, Pak, dengan pandangan bahwa usia kalau bertambah berarti kita bisa menambah kebaikan kita, lalu dengan sebab itu kita berbagi dengan fakir miskin, kata ulama tidak ada yang salah, Pak. Ya, tapi kalau umpamanya babali kue dia lilin tuh dia ambui lilin, nah itu salah cara menyikapi kebahagiaan. Ya, makanya saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu, kalau anak di usia 7 tahun boleh tidak mengundang tetangga teman-teman ke rumah makan bersama, kemudian diundang ustadz? Boleh. Suruh ustadz itu berceramah, Pak, bahwa kalau seorang anak sudah berusia 7 tahun wajib untuk sholat. Dia berdosa kalau meninggalkan sholat. Ah, kasih itu kajiannya, Pak. Nah, tidak usah pakai balon-balon, jangan banyak nyanyi selamat ulang tahun, tidak usah. Nanti di usia 10 tahun kata ulama tersebut, Pak, undang lo kawan-kawannya boleh. Undang tetangga, datangkan ustadz, kasih ceramah. Kalau sudah berusia 10 tahun, kalau tidak sholat boleh orang tua memukulnya. Kalau sudah berusia 10 tahun tidak boleh lagi tidur bersama orang tua. Nah, itu kan boleh. Ya, jadi artinya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ekspresi kebahagiaan selama kebahagiaan itu tidak menyelisih syariat ketika bertemu dengan waktu-waktu utama atau tempat-tempat utama, menunjukkan bahwa di situ ada karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Tapi memang ada juga sebagaimana yang kita bahas. Ya, saya mengulang saja. Pemahaman yang keliru terhadap bulan-bulan haram ini, Pak. Sampai kemarin ada jamaah masjid yang ingin pergi jalan-jalan. Nah, pergi jalan-jalan. Kalau bapak-bapak sepakat saja jalan-jalan sebelum Idul Adha. Ya, lebih capek, lebih rancak. Tapi ternyata ada masukan dari ibu-ibu, kok dapet jalan-jalan kok selesai bana Idul Adha. Kalau ndak selesai Idul Adha iku wangi. Banyak terjadi kecelakaan. Kecelakaan itu sedang banyak loh gini, Pak. Nandi lawi, nandi jalan. Sehingga pandangan ibu tadi itu, kalau kapai jalan-jalan juo, lapen bana Idul Adha wah. Baru selamai awak. Kok kini awak pai jalan-jalan? Bahayo. Apa ndak keliru keyakinan tersebut itu, Bapak Ibu? Itu namanya keyakinan yang salah. Padahal bulan ini adalah bulan Zulkaidah. Bulan ini adalah bulan haram, bulan mulia. Masa gara-gara pergi jalan-jalan sebelum Idul Adha lalu kita kecelakaan? Apa hubungannya kecelakaan dengan bulan Zulkaidah? Ndak ada, Pak. Pak kok takui bana? Pak isalah jalan-jalan. Orang jatuh jalan-jalan bukan gara-gara bulan Zulkaidah. Orang kecelakaan bukan gara-gara jalan-jalannya sebelum Idul Adha. Ndak ada tuh dong. Tapi bah kok keyakinan orang ada seperti itu, Pak. Nyok kecen kalau kini pai jalan-jalan, kok bahayo. Ya, selesai bana Idul Adha kok dulu. Ndak ada itu. Berarti itu menyelisihi dari firman Allah bahwa bulan Zulkaidah itu adalah bulan mulia. Maka tolong perbaiki keyakinan yang salah tersebut. Orang jatuh tuh dek gara-gara remblong, Pak. Ya kan? Ya, orang jatuh tuh mungkin gara-gara supirnya mangantuk, ya kan? Itu yo tuh. Ya, kapal tuh karam, Pak, memang dek badai kok ya. Gadang kan ombak atau gelombang tuh gadang. Jangan dihubungkan dengan bulan Zulkaidah atau waktu sebelum Idul Adha. Tidak ada itu. Ya. Tambah satu lagi yang dulu pernah saya sampaikan. Kenapa ada orang yang tidak mau menikahkan anaknya di bulan-bulan haram? Bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Kenapa takut orang menikahkan anaknya di bulan-bulan haram itu? Padahal itu kan bulan mulia. Bulan yang memiliki keutamaan. Seharusnya awak menikahkan anak cucu awak memang di bulan-bulan mulia itu, Pak. Iko malah takut ya. Kira-kira apa alasannya, Bu? Kalau menikahkan anak di bulan-bulan haram kok kira-kira apa kejadiannya? Yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Mudah bacarai.
Itu informasi yang kita dapatkan. Kalau menikahkan anak di bulan haram, ya terutama Muharram, itu biasanya mudah bacarai, Pak. Indak bana di bulan Muharram beralik bacarai itu. Banyak ya bacarai. Atau sudah ada penelitian, Pak, kerjasama dengan Kementerian Agama bagian pernikahan. Ya, dari sekian yang bacarai itu dicek, Pak. Bakok bacarai, ohnya menikahnya di bulan Muharram, bulan Muharram. Ayo mah. Tapi ini tidak ada penelitian ilmiah. Sudah bisa saja kita menyimpulkan bahwa menikahkan anak di bulan-bulan haram itu sebuah kesialan. Tidak ada itu, Pak. Tidak ada. Kalau boleh dilihat hari ini angka perceraian tinggi itu bukan karena menikah di bulan-bulan haram, ya, tapi lebih pengaruh-pengaruh terutama adalah sosial media. Itulah penyebab, ya, angka perceraian menjadi tinggi. Salah satunya sosial media. Ya Facebook lah namanya, dah bu. Ambo pikir ibu-ibu nan 55 kok dak hobi Facebook. Kiro candu Facebook. Nah iya. Saya pikir nggak bakalan dia bermain Facebook. Rupanya lain, Pak. Ya. Nah jadi zaman dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka angka perceraian tertinggi itu salah satu penyebabnya adalah sosial media itu. Maka memang berhati-hati kita terhadap sosial media. Ya ditambah orang bercerai sekali lagi bukan persoalan waktu, Pak, yang dianggap waktu sial, tidak, tapi lebih kepada mungkin kesabaran yang tidak ada. Ya, kalau di penghujung usia makanya meninggal rumah, Pak, balik ke rumah orang gaib. Kecambun deh apa lah. Laba buwe rumah rancak-rancak, laba dua rumah. Itu pailo apa meninggal rumah? Itu kini baliklah ke rumah orang gaib. Ya. Kurang basabah, Pak. Ambo ndak dihargai, Ustaz. Selama itu ibu menghargai apa? Sekali ndak dihargai itu langsung jatuh, Pak. Jatuh tapai. Kurang bersabar. Nah, itu kan perlu kesabaran, Pak. Jadi bukan masalah waktunya sebenarnya. Kalaupun kemudian Bapak Ibu hubungkan dengan firasat, kan ada kalimat ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillahi azza wa jalla. Takutilah olehmu firasat orang mukmin karena dia melihat dengan nur azza wa jalla. Bedakan firasat dengan buruk sangka. Kalau firasat itu memang muncul dari hati-hati yang jernih. Makanya seorang ibu boleh jadi dia bilang kepada anaknya, "Dak lama perasaan mama nak, jan paijo kini lai." Apakah itu menunjukkan bahwa ibu tahu yang akan terjadi besok? Enggak. Karena tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok, Pak. Wa ma tadri nafsum madza taksibu gadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi esok. Tapi firasat itu petunjuk dari Allah menyelamatkan hamba-hambanya yang bertakwa. Boleh jadi seorang ibu bilang, "Nak, jangan paijo mendaki, dak lama perasaan ibu." Rupanya besok yo melatui Gunung Merapi itu, Pak. Kecil anaknya, yo batu kecil ama patang. Batu, tapi bukan berarti amanya itu dukun, Pak. Jangan beku anak berpikir kalau bisa amanya di dukun, Pak. Tahu nggak? Ini terjadi. Itu namanya firasat. Tapi ada namanya buruk sangka. Kalau tadi buruk sangka namanya itu, Pak. Karena berasal dari keyakinan yang salah bahwa kalau menikahkan anak di bulan-bulan haram bercerai, maka dia tidak mau menikahkan. Lapeh bana bulan Muharram dulu ya nak, dak lama perasaan mama. Itu ndak firasat, itu buruk sangko. Firasat beda antara firasat dan berburuk sangka, Pak. Ya, firasat itu muncul dari hati orang yang beriman, sementara buruk sangka berasal dari lintasan hati yang dipengaruhi oleh bisikan setan. Baik Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi semoga kita mampu menjadikan mulia dengan sebab bertemu dengan bulan-bulan mulia ini. Ada 3 bulan berturut-turut yang bisa kita manfaatkan untuk menjadikan kita pribadi yang mulia. Karena kemuliaan itu ada kaitannya dengan takwa. Takwa itu adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Kemampuan kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itulah takwa. Semoga bulan-bulan haram ini mampu mengawal diri kita untuk menjadi pribadi yang mulia. Jangan lalai, jangan lengah sehingga kemudian kita tidak mendapatkan kemuliaan itu. Saya pikir cukup kajian kita pagi ini Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Subhanallah. Ada pertanyaan? Silakan Ibu.
Kalau menanam padi, Pak. Oh, aduh tuh ya. Di bulan haram. Nah, ya kan, iya. Nah, itu tadi Bapak Ibu. Itu termasuk keyakinan yang salah. Kalau umpamanya begini Bapak Ibu, dihubungkan dengan alam Pak, yang memang diprediksi oleh BMKG contohnya. Umpamanya kalau kita baralek tentu inginnya kan tidak di musim hujan Pak. Ya, inginnya tentu di musim panen. Nah, menurut BMKG berarti kan ada ilmunya Pak, bahwa di bulan-bulan tersebut itu hujan intensitasnya tinggi. Nah, itu yang dijadikan sebagai pegangan Pak. Jangan beralih di bulan kok, lewatkan bulan itu dulu, kok musim hujan Pak. Itu boleh, itu prediksi ilmiah namanya itu. Sama juga menanam padi tadi Pak. Umpamanya menanam padi ini tidak boleh di atas temperatur sekian. Nah, menurut BMKG bulan-bulan itu akan ada gelombang panas lah namanya, atau apalah namanya. Lewatan bulan itu dulu, kalau tidak menjadi padi. Itu prediksi ilmiah, boleh itu. Tapi kok gara-gara menanam di bulan haram lo padi tidak menjadi, itu ya keyakinan yang salah benar tuh. Itu keyakinan yang salah. Walaupun memang bahasa tadi itu muncul Bu, itu kan memang dari apa yang dia lihat Pak. Ambo cali orang-orang yang beralih di bulan-bulan haram kok tidak ada yang akan menjadi itu, pacara itu. Padahal kalaupun ditanya berapa orang yang bercerai gara-gara menikah di bulan haram Pak, tidak pula ada datanya kan. Paling mungkin C2 Pak. Ya, dibandingkan mungkin penyebab yang lain. Sama juga dengan menanam padi tadi. Seberapa yakin bahwa menanam padi di bulan-bulan haram itu membuat musuh-musuh padi itu banyak, manci, wereng, tidak menjadi, kan tidak ada pula, ya kan? Tidak ada itu gue. Jadi itu sama dengan keyakinan yang salah. Maka serahkan semuanya kepada Allah. Kan ada namanya ikhtiar. Jadi kalau ikhtiar itu memang usaha kita Pak, menyesuaikan semuanya itu. Ya, ilmunya di kita kan. Ikhtiar, kemudian doa, menyandarkannya kepada Allah, kemudian baru tawakal. Maka jangan pernah mencerca waktu, karena waktu itu milik Allah. Itu mako lambo kecen. Jangan menanam jo padi di bulan-bulan haram tuh. Aku menanam jo mada. Itu yang salah berarti yang menyebut itu Pak. Karena dia menganggap bulan haram bulan sial. Itu salah, keyakinan yang salah Pak. Kan memang ada itu Pak, lambo kecen patang jangan beralih di bulan-bulan haram, uni ndak mandanga. Kan cara yang nak uni kan. Boleh jadi memang setan ingin merusak keyakinan kita Pak, sehingga kita memandang bahwa bulan-bulan mulia di sisi Allah itu disebut bulan-bulan sial, termasuk menanam padi tadi. Maka ibu tanam saja, kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu Bu. Sebentar Bu, apa dulu? Iya Pak. Iya. Muharram. Iya. Baik, terima kasih Pak. Kalau kita baca bahwa bulan-bulan haram ini sebenarnya sudah dimuliakan oleh orang-orang Arab jahiliyah Pak sebelumnya. Ya, jadi sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai nabi dan rasul, bulan-bulan haram ini sudah dihormati oleh orang-orang Arab jahiliyah Pak. Jadi kalau sudah memasuki bulan haram, mereka tidak lagi berperang. Ya. Bahkan kalaupun bertemu dengan orang yang membunuh bapaknya Pak di bulan-bulan haram, mereka tidak mau balas dendam Pak. Padahal karakter orang-orang Arab jahiliyah itu Pak, pantang bana kalau tidak berbalas dendam. Tapi kalau sudah memasuki bulan-bulan haram, basobok bana jo orang dan membunuh gaiknya Pak, dia tidak akan berbalas. Begitu keyakinan orang Arab jahiliyah terhadap bulan-bulan haram itu. Karena kan Muharram, Syafar, Rabiul Awal itu kan sudah ada bulan tersebut Pak. Yang tidak ada itu kan tahunnya. Kalau bulannya sudah ada sebelumnya gitu. Dan orang-orang Arab jahiliyah sudah
menghormati bulan-bulan itu, termasuk pelaksanaan ibadah haji. Karena orang-orang Arab jahiliyah kan tetap menunaikan ibadah haji itu, Pak. Ya, artinya ke Mekah ya, sebelum ada syariat kewajiban untuk berhaji. Dan mereka melakukannya di bulan-bulan haram tersebut. Termasuk di bulan Rajab mereka sudah mempersiapkan perbekalan untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Makanya kenapa Rajab itu terpisah, penjelasan ulama, dari bulan Rajab orang sudah mulai mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah haji. Karena dulu kan berjalan kaki, Pak, dari segala penjuru yang memang memakan waktu gitu. Makanya satu yang tertinggal oleh kita Bapak Ibu, ketika memasuki bulan haram, orang Arab jahiliyah saja, Pak, menghentikan apapun bentuk permusuhan. Masa kita ya, tidak berhenti-berhenti bermusuhan, Pak? Kalau memang kita menghormati bulan-bulan haram, ya berhentilah bermusuhan. Sebenarnya ini tambahan saja karena pertanyaan Bapak tadi. Menghentikan permusuhan itu salah satunya kan dengan mengucapkan salam. Karena kan tidak dihalalkan seseorang itu mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi kalau dia sudah mengucapkan assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam, maka selesai dia, Pak. Tapi kalau dia mengucapkan assalamualaikum tidak dijawab, maka yang tidak menjawab itulah yang disebut memborong dosa. Dan orang yang mengucapkan salam tidak disebut memutus. Makanya kalau ibu ada bermasalah dengan teman, keponakan bermasalah joete atau mamanya, Pak, telepon saya, assalamualaikum. Kan tadangan suara etek, assalamualaikum teh, nyututui sekali HP kok, Pak. Berarti etek itu nan memborong dosa dan etek itu nan disabik memutui, awak selesai. Jadi tidak ada yang rumit. Kalau ibu baca kak jo tetangga sebelah, uji jo assalamualaikum, assalamualaikum nih, nyojawe waalaikumsalam, selesai, Pak. Rupanya tetangga sebelah kok jangankan ke menjawe lah, paling borong lah dosa itu sudah. Borong dosa. Karena bahasa hadis Nabi tadi memborong dosa itu, Pak. Dan orang yang sudah mengucapkan salam tidak bisa disebut memutus. La yadkhulul jannah al-qati, tidak masuk surga orang yang memutus. Yang tidak menjawab salam itulah yang memutus. Terakhir, Ibu. Ya, kan Zulkaidah sekarang nih. Besok Zulhijjah. Kalau di Zulhijjah itu amalannya diantaranya puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Bisa berturut-turut ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pendapat Imam Ahmad kalaupun tidak berturut-turut memuasakan yang banyak di hari itu gitu. Ya, atau puasa nanti di Senin Kamis, atau berselang-seling seperti puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud. Berarti memperbanyak puasa nanti di bulan Zulhijjah. Tapi jangan sampai tertinggal yang tanggal 9-nya tadi. 9 Zulhijjah. Amalan apa lagi? Ya berkurban. Berkurban keutamaannya melebihi daripada sedekah seharganya. Ya, kurban itu. Kalau kurban harganya 2.700.000, Bapak Ibu punya uang 5 juta, berinfak 5 juta, tidak bisa mengalahkan kurban yang harganya ya 2.700.000, lebih kecil daripada berinfak. Nanti ada lagi di bulan Muharram. Bulan Muharram ada juga amalannya. Salah satunya adalah puasa Asyura. Ya, puasa 10 Muharram. Ya kata Nabi, kalau aku berpuasa masih hidup tahun besok, aku akan berpuasa pada tanggal 9-nya. Jadi 9 dan 10 Muharram untuk menyelisihi, membedakan dengan orang-orang Yahudi yang sebelumnya ternyata juga sudah puasa Asyura. Kan membedakan saja deh. Ya, ada pendapat ulama bisa dibedakan dengan sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Nah, itulah, Bu. Tapi kalau di bulan Rajab memang pendapat ulama tidak ada amalan khusus. Cuman amalannya itu tadi memperbanyak puasa dengan dalil umum. Sum minal hurum watsruk, sum minal hurum watsruk, sum minal hurum watsruk. Berpuasalah, berbuka, berpuasa, berbuka, berpuasa, berbuka. Artinya apa? Salah satu cara kita memuliakan bulan-bulan haram adalah memperbanyak puasa-puasa sunnah. Itu pendapat ulama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.